Akhirnya sempet juga gue bikin video. Setelah gue nonton hampir keseluruhan judul anime yang rilis musim panas tahun ini, gue nemu 5 judul anime yang menurut gue menarik banget buat diikutin. Tapi di sini gue kagak bakal ngasih rekomendasi basi dengan masukin SNK season 3 lah, Overlord season 3 lah, ataupun Final Arc Gintama season 2. Karena semua orang juga udah pada tahu kalau anime itu tuh seru, keren, plus rekomen banget buat lu tonton. お一つどうですか？だからそんなグロテスクなもん誰が。ごめん、やっぱり邪魔だった。心配でついてきちゃった。私めんどくさい女になってたね。ごめん、もう邪魔しないから。ああ邪魔だ。これ以上俺の心をかき乱すくらいならずっとそばにいろよ。おめが一番邪魔。 Halo, gue Andre, semangat ngasih anime. Hari ini kita ngebahas 5 rekomendasi anime summer 2018 paling seru menurut channel Distrik Anime. Ingat, ngebahas bukan ngitung mundur, karena gue kagak bisa nentuin juaranya kalau cuma dilihat dari 1 atau 2 episode doang. So, kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain, supaya makin banyak yang tahu soal channel Distrik Anime. Terus gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Hanebado, jadwal rilis hari Senin. Buat yang doyan boing-boingan, maksud gue anime bergenre sport, Hanebado cocok banget buat jadi bahan nonton selama summer tahun ini. Mungkin buat lu yang udah pernah nonton Haikyuu ataupun Kuroko no Basuke, pola atau alur cerita yang ada di Hanebado udah ketebak banget. Contohnya soal pertemanan, rivalitas, si berbakat dan si berjuang keras, menang kejuaraan, dan lain sebagainya. Tapi jujur yang bikin anime seru tuh karena karakter-karakternya yang penuh sama cewek fit plus bohai. Terus jenis olahraga di dalam animenya pun jarang banget dipakai di judul anime sport lain. Hanebado bercerita tentang sebuah eskul atau klub badminton sebuah SMA yang punya cita-cita masuk kejuaraan Olimpik. Di eskul tersebut ada 2 cewek yang jadi sorot utama nih cerita. Yang satu hebat karena bakat, yang satunya lagi hebat karena kerja keras. Mereka berdua berusaha nyari apa sih makna sebenarnya buat diri mereka dalam bermain badminton tersebut. そんだけの才能がありゃ頑張れば世界だって目指せんだぞ。たかがスポーツですよね。お前それを言っちゃ。 それも部活のバドミントンなんか何の意味もないです。意味なくなんかない。 Nomor 2, Island, jadwal rilis hari Minggu. Para pecinta loli berkumpul. Tenang, dilihat dari episode pertamanya, nih anime bukanlah anime berbau cabul ekstrim. Tapi gue rasa Island punya cerita yang kelam banget. Mood yang dibawain juga kerasanya suram. Biarpun diisi komedi-komedi kecil yang lucu, tapi hal itu tuh kagak ngilangin unsur misterinya. Anime ini cocok banget buat lu yang doyan sama cerita misteri. Apalagi buat lu yang doyan lihat loli gemesin. お前、俺の知り合いか？いいえ、あなたにお目にかかったのは初めてです。だよな。巨乳じゃなさそうだし。セクハラ。悪かったよ。言っとくが俺は貧乳も大好きだぞ。 Jadi ada seorang cowok hilang ingatan yang terdampar di sebuah pulau yang isinya loli semua. Meskipun amnesia, tuh cowok punya beberapa alasan yang doi ingat. Pertama, kudu nolongin seorang cewek. Kedua, kudu tinggal di pulau tersebut. Ketiga, harus ngebunuh seseorang. Dan keempat, doi kudu nyelamatin dunia. Terus, doi juga ngaku-ngaku sebagai penjelajah waktu. Singkat cerita, doi ketemu loli yang punya nasib sama. Nah, mereka berusaha buat nguak misteri alasan kenapa mereka berdua bisa ngalamin hal itu. Nomor 3, FLCL Progresif, jadwal rilis selesai.
Di episode pertama aja nih anime tuh udah punya impact yang ngena banget sampai bikin gua merinding. Sebenarnya FLCL Progressive tuh sequel dari anime FLCL yang rilis pas tahun 2000. Dibalut dengan gaya anime modern, FLCL Progressive berhasil ngasih cerita yang epic banget. Buat yang belum nonton prequelnya, tenang, lu juga bisa mulai dari sini dulu. Terus sambung ke FLCL yang pertama. Ceritanya sendiri adalah lanjutan dari cerita sebelumnya, sejak si Naota sama Haruko mengarungi petualangan mereka. Di cerita kali ini ada tambahan karakternya. Gue juga bingung kudu ngasih tahu sinopsisnya kayak gimana. Nih anime bener-bener kagak jelas ceritanya apaan. Pokoknya gue ngerekomendasin banget lu tonton nih anime. Tenang, animenya cuma 6 episode. Jadi buat lu yang pengen anime pendek dengan cerita epic, silahkan lu langsung aja tonton nih anime. You only need two! Like a bottom-feeding fish in a pond, gathering underneath a weeping willow tree. There's a lot of gravity underneath all of you. Don't be bold, are you must calculate you are melody, you so stand up! Be as adequate as you can! A complete mess! Born to be mild! Nomor 4, Hataru Kusaibo, jadwal rilis hari Minggu. 何か用か。はい、いや、助けてくれてありがとうございます。危ないところを。礼はいい。仕事をしただけだ。 Yap, anime yang sekarang lagi sering-seringnya dibahas di forum ataupun sosmed karena lolinya. Hataru Kusaibo, sebuah anime yang bakal ngajarin lu gimana cara kerja body manusia lewat cerita yang bikin enjoy dan karakter-karakter yang ngewakilin tiap hal di body manusia. Dan sebuah anime yang ngasih tahu lu kalau di tubuh manusia tuh diisi penuh sama loli yang imut-imut. この先まだ工事中なんです。通行止め。急ぐんだが。何かあったの？ごめんなさい。あのね、トラブルで工事が遅れてるの。それでね、運送係さんが致命的なミスをしちゃってね。積み荷が下ろせない。 Nih anime itu bukan anime yang penuh sama aksi ataupun fantasi. Ada sih aksinya tapi dikit-dikit. Ibarat anime slice of life, Hataru Kusaibo cocok banget lu nikmatin ketika lu lagi pengen anime dengan cerita yang kagak berat. Apalagi kalau lu doyan anime slice of life campur komedi. Silahkan lu langsung aja tonton nih anime. Rekomen banget pokoknya. また会えますか？いや、白血球つってもいっぱいいるわけだし。そういえば赤血球はもっといっぱいいるんでした。そうだな。いつか会えるさ。またな。 Nomor 5, Satsuriko no Tenshi, jadwal rilis hari Jumat. 君は一体誰で何者か自身で確かめてみるべきである。本来の姿か望む姿か天使か生贄か己を知れば門は開かれる。 Anime summer yang sejauh ini paling gua suka. Gak kayak anime Cisampah yang sekarang banyak juga rilis yang cuma ngasih liat nenen gede dengan cerita gak bermutu. Oke, iya gua tahu. Munafik banget kalau gua bilang gua kagak doyan anime ecchi. Tapi untuk sekarang kayaknya gue gak begitu tertarik sama hal begituan. Kalau mau ya hentai sekalian. Jadi Satsuriko no Tenshi itu diperuntukkan buat orang yang bener-bener nyari anime berkualitas di musim ini. Punya genre petualangan, psikologikal, thriller sama horor. Ini anime seru banget buat diikutin. Selain punya visual yang cantik, ini anime juga punya cerita yang bikin tegang. Maksudnya tegang perasaan bukan titit. 先生やめて。 Bercerita tentang seorang loli yang tiba-tiba bangun di sebuah gedung aneh dalam keadaan hilang ingatan. Singkat cerita, doi ketemu seorang cowok yang muka sama bodinya dibalut perban, terus bawa-bawa sebit gede. Seiring berjalannya cerita, terbentuk sebuah ikatan di antara mereka. Udah gitu, mereka berdua kerjasama buat keluar dari bangunan aneh tersebut.おいダニー、なんて幸せそうな声出してやがんだ。我慢できずに切っちまったじゃねえか。なあお嬢ちゃんよ、てめえ
追いかけてきたらとんでもねえことになっちまったな。 Oke, segitu ya buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit tuh? Kalau misal lu pengen updatean video lagi ada di Sik Anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gua bikin video lagi? Tuh kalian pengen lihat, semoga lu enjoyin bisa nambah pengetahuan lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!